Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peluang distribusi kontinu. Yang pertama, saya Azhara Putri Kamilah dengan NIM 0013 akan menjelaskan mengenai tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal adalah jenis distribusi probabilitas yang sering muncul di dalam berbagai fenomena alam, sosial, ataupun ekonomi. Nah, distribusi ini itu berbentuk simetris dengan kurvanya lonceng, yang dimana data yang paling sering muncul itu di sekitar rata-rata, dan semakin jauh data dari rata-rata, semakin jarang kemunculannya. Jadi distribusi normal ini sering kita gunakan dalam statistik sebagai bentuk ukuran dalam statistik karena berbagai ukuran seperti tinggi badan, berat badan, hasil tes dan variabel lainnya mendekati dengan distribusi ini. Jadi baik kita masuk ke contoh soalnya saja, contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu seorang guru ingin menganalisis nilai ujian siswa yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Data nilai ujian siswa telah dikumpulkan dalam Excel dan guru tersebut ingin menghitung probabilitas serta melakukan simulasi untuk memahami pola distribusi nilai ujian. Jadi di sini soal yang pertama itu adalah berapa probabilitas siswa mendapatkan nilai di bawah 65. Jadi kita di sini memakai parameter distribusi normal, yaitu mean, height, atau rata-rata nilai yaitu 75 dan standar deviasi nilainya yaitu 10. Lalu kita masuklah ke probabilitas siswa mendapatkan nilai di bawah 65, yaitu kita peroleh hasil 0,1586553. Begitu juga dengan rumus di Excel-nya. Kita nanti menggunakan rumus norm.dis. 65 itu adalah X-nya, 75 adalah rata-rata, dan 10 adalah standar deviasi. Dan nanti kita memperoleh nilai hasil yang sama, yaitu 0,1586553. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu tentukan berapa probabilitas nilai lebih dari 80. Di sini kita dapatlah hasil nilai probabilitas lebih dari 80 itu adalah 0,3085375. Didapat juga hasil di Excel itu sama, yaitu 0,308538 dengan menggunakan rumus 1 dikurang norm.dis, yaitu 80 adalah X-nya, 75 adalah rata-ratanya, dan 10 adalah standar deviasinya. Nah, yang ketiga adalah berapa probabilitas siswa yang mendapatkan nilai antara 70 dan 85. Di R kita mendapatkan nilai antara 70 dan 85, yaitu 0,5328072. Dan di Excel kita memperoleh hasil yang sama dengan rumus, yaitu norm.dis. 85 adalah X-nya, 75 adalah rata-ratanya, dan 10 adalah standar deviasinya, dikurang dengan norm.dis. 70 nilai X-nya dan 75 adalah rata-rata, serta 10 adalah standar deviasinya. Yang keempat, kita mencari tinggi nilai minimum untuk top 15% mahasiswa. Yaitu nanti kita memperoleh hasilnya yaitu 85,36433. Begitu juga kita hasilnya kita peroleh sama di Excel, yaitu dengan menggunakan rumus norm.inv 0,85 itu adalah persenan dari 15% siswa, 75 adalah rata-rata, dan 10 adalah standar deviasinya. Serta kita lanjut ke yang kelima, kita mencari proporsi siswa
yang mendapatkan nilai antara 65 hingga 90, yaitu didapatlah hasil DR-nya ya adalah 0,77375 dan di Excel kita memperoleh hasil yang sama dengan menggunakan rumus norm.dis. 90 adalah X-nya, 75 adalah rata-rata, dan 10 adalah standar deviasi dikurang dengan 65 adalah X-nya, 75 adalah rata-rata, dan 10 adalah standar deviasinya. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perkenalkan, nama saya Fyodora Alisa Juandi dengan NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan distribusi eksponensial. Nah, di sini saya punya pertanyaan, yaitu berapa probabilitas panggilan datang dengan waktu kurang dari 2 menit. Nah, di sini kita dapat menggunakan fungsi mendeklarasikan min time itu 4, lambdanya 1, kemudian membuat kode prop less than 2, dan untuk membuat distribusi eksponensial kita bisa menggunakan kode px dengan memasukkan 2, kemudian rate-nya sama dengan lambda. Nah, output yang dihasilkan yaitu 0,3934, sama ketika kita memasukkannya ke dalam Excel nih dengan fungsi expondis, kemudian sama nih 2, lambdanya 1, kemudian true, maka hasilnya sama kayak di R. Nah, yang kedua pertanyaannya yaitu berapa probabilitas panggilan datang dengan waktu lebih dari 5 menit. Nah, kita bisa menggunakan kode. Kita dapat mengetik prop more than 5, terus kita bisa menulis 1 min pxp, masukin 5, rate-nya sama dengan lambda, maka output yang dihasilkan 0,2865. Dan kalau di Excel kita bisa masukin fungsinya 1 min expondis 5, lambdanya 1/4, kemudian kumulatifnya true. Nah, selanjutnya yang ketiga pertanyaannya yaitu berapa probabilitas panggilan datang dengan waktu antara 3 hingga 6 menit. Nah, kita bisa memasukkan kode prop between 3 and 6 dengan masukin lagi pxp, masukin 6, rate-nya lambda dikurang dengan pxp 3, rate-nya lambda juga. Rate sama dengan lambda. Kemudian output yang dihasilkan adalah 0,2492. Sama ketika kita juga masukin Excel dengan fungsi expondis 6 dikurang dengan 3, maka hasilnya juga sama. Kemudian yang keempat, berapa waktu maksimum untuk 15% panggilan datang lebih cepat? Nah, kita bisa masukin time top 15%, kemudian kodenya KXP 0,85, karena kita kan mau ngambil 15%-nya, jadi 0,1 dikurang 0,15. Nah, rate-nya juga sama dengan lambda. Maka output yang dihasilkan yaitu 7,5884, sama kayak di Excel. Dengan menggunakan fungsi ini, min 4 dikali len 0,15. Selanjutnya yang terakhir, berapa probabilitas tidak ada panggilan dalam 7 menit? Nah, kita bisa menuliskan prop no calls in 7 dengan xp lagi min lambda dikali 7.
maka output yang dihasilkan yaitu 0,17373. Nah, ini kita bisa pakai fungsi X dalam kurung min 7/4. Sekian penjelasan untuk distribusi eksponensial. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jen Gacia Roma dengan NIM 123450045 akan menjelaskan bagian distribusi gamma. Nah, di sini ada kasusnya, situasinya itu, dan saya juga menyediakan 5 pertanyaan, yaitu berapa probabilitas waktu produksi kurang dari 5 jam, kemudian berapa probabilitas waktu produksi antara 4 hingga 8 jam, berapa waktu produksi maksimum yang dapat dijamin sehingga 20% dari batch memerlukan waktu lebih lama dari itu. Kemudian berapa rata-rata waktu produksi untuk 10 batch. Kemudian nomor kelima, terakhir jika kita ingin menjamin bahwa hanya 5% dari waktu produksi yang lebih cepat dari waktu tertentu, berapa waktu tersebut. Nah, untuk nomor 1, berapa probabilitas waktu produksi kurang dari 5 jam. Nah, saya sudah membuat kode untuk pertanyaan ke-1, yaitu di mana menggunakan fungsi yang untuk menghitung probabilitas kumulatif untuk distribusi gamma. Di sini itu kita mencari probabilitas bahwa waktu produksi itu kurang dari 5 jam. Dan outputnya adalah 0,456 sekian. Yang ketika dimasukkan di Excel juga, sesuai dengan rumus yang di atas ini, menghasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk nomor kedua itu, berapa probabilitas waktu produksi antara 4 hingga 8 jam. Nah, untuk kode nomor kedua itu ini. Nah, kita itu menghitung probabilitas bahwa waktu produksi berada di antara 4 hingga 8 jam dan mengurangkan probabilitas kumulatif pada 4 jam dari probabilitas kumulatif pada 8 jam. Waktu maksimum untuk 20% batch memerlukan waktu lebih lama, yang dimana outputnya itu probabilitas waktu produksi antara 4 hingga 8 jam itu 0,438 sekian. Dan untuk Excel-nya sendiri ini 0,438 juga. Kemudian nomor 3 itu tentang berapa waktu produksi maksimum yang dapat dijamin hingga 20% dari batch memerlukan waktu lebih lama dari itu. Nah, pada pertanyaan ketiga dengan kode ini, di sini tuh kita mengalihkan Nah, di nomor ketiga itu kita menghitung kuantil untuk distribusi gamma. Kita mencari waktu maksimum di mana 80% batch itu memerlukan waktu kurang dari nilai tersebut. Artinya itu 20% memerlukan waktu lebih lama dengan rata-rata waktu produksi untuk 10 batch. Dan outputnya itu yaitu 8,55806 jam. Ya, kemudian Excel-nya untuk kode di Excel-nya itu implementasinya pada Excel yaitu dengan menghasilkan nilai yang sama juga. Kemudian untuk nomor keempat itu berapa rata-rata waktu produksi untuk 10 batch. Nah, di sini kita itu mengalihkan rata-rata ini dan 10 untuk mendapatkan total rata-rata waktu produksi untuk 10 batch. Mana waktu maksimum untuk 5% waktu produksi terlama. Untuk kode nomor 4 ini, dan outputnya yaitu rata-rata waktu produksi untuk 10 batch yaitu 60 jam. Dan untuk implementasinya dalam Excel yaitu ini.
sama. Kemudian untuk pertanyaan terakhir itu ada, jika kita ingin menjamin bahwa 5% dari waktu produksi yang lebih cepat dari waktu tertentu, berapa waktu tersebut? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan 3, tetapi kali ini kita itu mencari kuartil untuk 95%, yang berarti kita itu melihat waktu maksimum di mana hanya 5% dari batch yang memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk kode nomor 5 itu ini, keren. Nah, ini untuk kode nomor kelima dengan outputnya yaitu waktu maksimum untuk 50% waktu produksi terlama yaitu 12,591 sekian jam gitu. Nah, kemudian untuk implementasinya dalam Excel ini, nah nilainya juga sama gitu. Baik, untuk distribusi gamma selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan Nah, saya, Kois Olivio dengan akhiran NIM 067, akan menjelaskan tentang distribusi beta dengan contoh kasusnya. Nah, di sini tuh kasus yang saya buat yaitu proporsi waktu yang dihabiskan oleh karyawan dalam bekerja produktif dalam sehari mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya 3 dan betanya 5. Karena pada distribusi beta, parameter yang digunakan itu alfa dan beta. Nah, sesuai dengan tugasnya, dimintai 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, berapa probabilitas karyawan menghabiskan lebih dari 70% waktunya bekerja produktif? Nah, yang kedua, ada berapa probabilitas karyawan menghabiskan antara 40% hingga 60% waktu bekerja produktif? Yang ketiga, berapa proporsi waktu yang dihabiskan untuk persentil ke-25? Yang keempat, berapa probabilitas karyawan menghabiskan ruang dari 50% waktunya bekerja produktif? Dan yang terakhir, yang kelima, berapa rata-rata proporsi waktu yang dihabiskan karyawan dalam bekerja produktif? Nah, pada nomor satu, untuk menjawab nomor satu tuh, pada fungsi R-nya itu, kita tinggal menuliskan kode sesuai dengan apa yang kami pelajari. Yang pertama tuh, kalau ingin mencari probabilitas karyawan. Nah, itu tuh tinggal 1 dikurang P beta buka kurung 0,70. 0,70 ini dari soal tersebut itu 70%. Nah, terus shape 1 ini sebenarnya sama dengan alpha karena alfanya di sini 3. Nah, terus kedua shape 2 sama dengan juga dengan beta. Di sini betanya 5. Tinggal dijalankan, nanti dapat hasilnya 0,028. Nah, begitu. Sedangkan di Excel, kita menaruh fungsi pada kolom selnya. Baris kolom yang ditentukan yaitu sama dengan 1 dikurang beta dot distribusi, terus buka kurung 0,7, alfanya 3, 5 betanya, dan true. True ini wajib dituliskan. Tinggal tutup kurung dan hasilnya bakalan sama dengan fungsi R yang ada. Selanjutnya itu nomor 2. Berapa probabilitas karyawan menghabiskan antara 40 hingga 60% waktu bekerja produktif? Karena ini antara, berarti untuk rumusnya itu
60 dikurang 40. Nah, di sini tuh kalau di pada program R itu tuh kita tinggal ketik P beta buka kurung 0,60 yang ini itu termasuk yang 60% yang lebih tinggi, koma shape 1 sama dengan 3 ini alfanya, koma shape 2 sama dengan 5 itu betanya. Tinggal tutup kurung dikurang P beta buka kurung 0,40 di sini karena 40%. Nah, koma alfanya 3 shape sama dengan 3 terus koma betanya shape 2 sama dengan 5 tutup kurung. Hasilnya bakalan muncul yang kedua ini. Begitu pula dengan tabel Excel karena rumusnya itu mirip-mirip aja. Di sini tinggal ditulis sama dengan beta dis buka kurung 0,6, alfanya 3, betanya 5, true tutup kurung dikurang beta dis buka kurung 0,4, 3 alfanya, 5 betanya, true tutup kurung. Hasilnya akan diperoleh dengan nilai yang sama. Selanjutnya juga untuk nomor 3, berapa proporsi waktu yang dihabiskan untuk persentil ke-25? Karena di sini eh, ingin mencari persentil, rumusnya ada yang sedikit berubah, yaitu kita pakai Q beta. Q beta tuh artinya kuartil beta gitu. Nah, nanti tinggal ditulis aja untuk di program R-nya itu Q beta buka kurung 0,25 karena sesuai apa ya persentil yang kita mau cari. Terus koma alfanya shape sama dengan 3, koma betanya shape 2 sama dengan 5. Tutup kurung. Begitu juga dengan Excel-nya. Excel-nya itu namun untuk rumus Excel itu menggunakan beta.inf. Terus buka kurung 0,25, alfanya 3, betanya 5, tutup kurung. Hasil yang diperoleh dari kedua masing-masing program itu mendapati hasil yang sama, itu 0,25 sekian. Nah, yang nomor 4 itu ada berapa probabilitas karyawan menghabiskan kurang dari 50% waktunya bekerja produktif. Nah, pada program R, itu tuh kita tinggal tulis kayak biasa aja sebenarnya. Langsung aja P beta, buka kurung 0,50, terus koma alfanya shape 1 sama dengan 3, betanya shape 2 sama dengan 5. Tutup kurung. Nanti diperoleh hasilnya 0,77 sekian. Nah, begitu pula dengan Excel-nya. Excel-nya itu rumusnya ya sebenarnya sama aja, tapi tanpa dikurangin dengan satu gitu. Fungsinya itu sama dengan beta.dis buka kurung 0,5 itu sesuai dengan soalnya, terus koma 3 alfanya, koma 5 betanya, koma true. Di sini buat para Excel tuh ada fungsi yang harus menggunakan fungsi true-nya. Tutup kurung nanti hasilnya bakalan sama. Itu 0,77 sekian. Oke, selanjutnya itu yang terakhir itu berapa rata-rata proporsi waktu yang dihabiskan karyawan dalam bekerja produktif. Nah, di sini tuh berarti rata-rata nilai rata-rata tuh kita peroleh dengan rumus alfa dibagi alfa tambah beta. Nah, di sini tuh kalau di program R itu tinggal dibikin aja variabelnya, misalnya min underscore proportion
Terus kita mau nyari alfa per alfa tambah beta. Nah, kan di sini udah dideklarasikan juga alfanya itu 3, betanya 5. Nah, tinggal dibuat, nanti tinggal dipanggil lagi min underscore proportion. Nanti hasilnya 0,375. Nah, untuk Excel sendiri, sebenarnya bisa langsung kita masukin aja nilainya dengan caranya itu sama dengan nilai alfanya 3 dibagi pakai tanda miring, terus buka kurung, eh, nilai alfanya 3 ditambah nilai betanya 5. Atau mungkin pakai teknik ngeblok elemen gitu, bisa juga. Nah, hasilnya bakalan sama, yaitu 0,375.